Buat kalian calon ibu atau mungkin yang udah jadi ibu, coba mari kumpul di sini, aku mau tanya sebentar. Kalian boleh jawab nanti di kolom komentarnya. Tapi mungkin pertanyaan ini hanya cocok buat kita-kita yang masih pendapatannya itu pas-pasan ya. Nah, kalian tipe ibu yang mana nih? Tipe ibu yang bakal beli semua barang yang bahkan aku rasa itu mungkin tidak penting untuk anaknya, atau tipikal ibu yang beli sekedarnya aja yang masih penting, dan kalau mesti bisa ambil sama orang atau minjam sama orang, atau mungkin masih bisa dikasih orang, ya kita pakai yang itu aja. Yang bikin punya anak itu jadi beban bukan malah jadi happy. Nah, kalau aku itu tipe yang kedua ya guys, karena aku rasa kalau untuk beli barang-barang itu sepertinya tidak terlalu dibutuhkan untuk bayi. Ya, di sini aku bilang konsepnya itu untuk bayi ya. Karena banyak banget di luaran sana aku lihat ibu-ibu yang bahkan terlalu memaksakan untuk membeli suatu hal yang bahkan aku rasa itu tidak terlalu penting untuk bayinya, yang malah menjadikan beban tersendiri juga bagi mereka. Karena asal kalian tahu, yang dibutuhkan bayi bukanlah barang-barang tersebut yang mewah atau mungkin yang mahal atau mungkin barang yang banyak atau baju yang banyak, mewah, mahal tidak perlu. Yang mereka butuhkan adalah asupannya terpenuhi. Kalau untuk baju, yang pastinya mereka butuh itu adalah kenyamanan. Apalagi bayi ini kan terlalu cepat besarnya ya. Dan aku bersyukur banget, banyak banget sepupu-sepupu aku, sepupu suami dan juga kakak-kakak aku yang sayang banget sama anak aku, dan ada juga mama papa aku yang memang sayang banget sama anak aku ini. Jadi aku kayak nggak perlu banyak-banyak beli baju, dan terakhir kali tuh memang aku beli baju adalah waktu bayi, anak aku tuh masih bayi ya, waktu baru lahir. Sekarang juga memang dia masih bayi ya. Jadi baju yang aku beli itu terakhir kali adalah waktu dia masih baru lahiran gitu. Dia baru lahir dan aku beli untuk ya sekedar aja, tidak terlalu banyak juga. Nah, itu yang aku terakhir beli. Setelahnya aku banyak banget dapat baju lungsuran dari sepupu-sepupu aku. Ada juga baju yang dibeli mereka, bahkan ada kakak aku dan juga ibu aku yang sering banget beli baju untuk anak aku ini. Dan bahkan untuk perlengkapan lainnya itu aku sering banget dikasih adik-adik aku ataupun kakak-kakak aku. Dan beruntungnya aku punya anak itu dengan tipe yang tidak pilih-pilih susu dan tidak ada alergi terhadap susu. Jadi begitu aku kasih susu dia langsung mau. Bahkan kalau susunya itu juga aku tidak beli susu yang mahal-mahal ya, karena aku tahu untuk merawat anak itu bukan hanya sekedar 1 hari 2 hari atau mungkin beberapa bulan aja. Yang pastinya untuk merawat anak itu adalah berkelanjutan sampai dia bisa mandiri sendiri. Bahkan setelah dia mandiri, kita juga masih harus bertanggung jawab untuk dirinya. Jadi tidak perlu untuk susu yang terlalu mahal, yang penting dia mau aja dan nutrisinya terpenuhi dari susu tersebut. Ya bahkan kalau misalnya aku bisa kasih ASI, mungkin anak aku bakal kasih ASI aja, nggak aku beli susu formula ya. Kalian juga tidak perlu bertanya-tanya kenapa aku tidak kasih ASI untuk anak aku, oke? Jadi baju yang aku baru cuci dan akan aku jemur ini adalah salah satu baju yang baru dikasih sama sepupu aku. Aku tuh banyak banget dapat baju dari mereka, dan untungnya aku tidak perlu lagi beli baju sampai mungkin anak aku bakal sampai 1 atau mungkin 2 tahun ke depan aku nggak perlu beli bajunya lagi. Jadi bukan karena pelit atau tidak mampu atau bahkan karena tidak mau beli ya. Jadi lebih ke karena sudah ada. Jadi kita pakai yang ada aja dulu. Jadi pastinya nanti aku ada masanya untuk beli baju untuk anak aku. Dan supaya tidak terlalu banyak juga barang-barang atau baju-baju yang nantinya bakalan tidak terpakai ya, bakalan banyak digudangkan. Karena kalian tahu sendiri kan anak-anak itu cepet banget besarnya. Jadi ya udah kita pakai yang ada yang sudah dikasih aja. Jadi hemat juga kan. Jadi yang harusnya uang kita belikan untuk bajunya tadi kita bisa simpan untuk nanti kita beli barang-barang yang dibutuhkannya ataupun untuk susu-susunya ke depannya atau makanannya nanti, seperti anak aku ini kan udah makan. Nah, sama seperti pemakaian AC ya, banyak banget yang suruh aku pakai AC, pasang AC supaya anak aku itu enggak kepanasan karena dia itu tipikal kulit yang gampang iritasi gitu ya. Jadi aku bukan yang nggak mau pasang dan juga nggak mau ngikutin ini mereka ya, saran mereka, tapi aku lebih ke menjaga keuangan aku tersendiri supaya tidak terlalu goyang setelah punya anak. Karena setahu aku kipas ataupun AC itu boleh-boleh aja asal rutin dibersihkan. Jadi buat kalian yang mungkin baru punya anak ya, kalian tidak perlu terlalu mendengarkan apa kata orang, karena yang pastinya yang tahu kantong kalian, yang tahu diri kalian, yang tahu anak kalian adalah kalian sendiri.
Jadi nggak usah takut biaya anak itu besar lagi ya buat kalian yang mau punya anak. Cukup kalian pandai handle aja. Oke, aku rasa cukup sampai di sini videonya. Dan jangan lupa buat kalian yang mau komen-komen, jangan lupa di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bantu like dan juga subscribe. Dah.